siap ya? Apa yang ngomong? Ini ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyyul amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, Uswati rahimakumullah, di malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di rumah kita tercinta al-mubarak insyaallah dalam rangka melaksanakan salat tarawih berjamaah dilanjutkan dengan witir. Alhamdulillah, dengan berbagai macam nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, insyaallah dengan itu semua bisa kita sempurnakan amal-amal saleh kita. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Dengan nikmatnya lah amal-amal saleh bisa kita laksanakan. Itu juga Uswati rahimakumullah, bahwasannya kita ini nikmat yang sesungguhnya itu adalah nikmat ketika kita semakin dekat dengan Allah. Nikmat yang sesungguhnya itu adalah ketika kita jatuh cinta dalam rangkaian-rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sesungguhnya itu adalah ketika kita nggak mau pisah dengan Al-Quran, nggak mau kita pisah dengan sholat, menunggu-nunggu waktu sholat tiba, kemudian berlomba-lomba dalam kekhusyukan. Itulah nikmat yang sesungguhnya. Nggak mau batal puasa. Karena nanti suatu hari nanti, di hari atau di masa ketika tidak ada lagi makan dan minum, ya, nanti salah satu tanda hari kiamat adalah ketika semuanya serba kekeringan, yang hanya bisa memberikan makan hanyalah Dajjal, yang bisa memberikan kesuburan, yang bisa memberikan kemakmuran hanya Dajjal saja. Maka pada saat itu orang-orang mukmin yang sebenar-benar beriman, makanannya adalah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, minumannya adalah zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah, dari sekaranglah kita latih terus bagaimana kita bisa menyadari betapa besarnya nikmat Allah berupa rasa cinta terhadap ibadah. Salat beringan salam dan doakan pada Allah dan disampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim, yang tidak tertandingi cintanya kepada umat-umatnya, yang mana sampai sakaratul maut pun Rasulullah SAW tidak henti-hentinya mengingat kita sebagai umatnya, baik yang sudah pernah beliau temui maupun yang belum pernah beliau temui, tapi Rasulullah SAW sudah cinta duluan kepada kita semua. Baik, Usrati rahimakumullah, ada seperti rasa dalam hati ini untuk menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan materi yang pertama kali disampaikan oleh Abi, yaitu tentang birrul walidain, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Bahwa di situ, ya, salah satu perintah di situ adalah Allah melarang kita melakukan bentuk durhaka apapun kepada orang tua. Dan yang paling rendahnya adalah kata uff. Nah, maka dari sini, ya, dari sini bisa kita pahami bahwa berarti yang lebih parah daripada uff itu jauh lebih berat lagi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga diriwayatkan, ya, dikatakan bahwa kalaulah seandainya dalam bahasa Arab itu, ya, ada sikap durhaka yang lebih rendah daripada uff tadi, tentu itulah yang akan dicantumkan dalam Al-Quran. Kalau seandainya dalam bahasa Arab itu ada
sikap durhaka yang lebih rendah daripada daripada kata tadi, ya kan? Maka tentu itulah yang akan ditulis dalam Al-Quran. Nah, jadi sikap tidak baik apapun yang paling rendah pun, ya, itu diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk kita ekspresikan itu atau kita gunakan sikap itu terhadap orang tua kita. Nah, jadi itu bukan hanya kata ya, tapi mendecis atau dengan sikap yang sinis, atau ketika diminta tolong sama orang tua, yaitu kita narik nafas dalam. Nah, itu adalah semua itu adalah bentuk ya, semua itu adalah bentuk Nah, jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang tua. Ya. Apa itu hadisnya? Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtul walidain. Bahwa Allah akan meridhai kita apabila orang tua ridho kepada kita, dan Allah tidak akan ridho kepada kita kalau seandainya orang tua tidak ridho kepada kita. Begitu juga murka Allah itu terdapat di dalam murka orang tua. Ketika orang tua kita murka kepada kita, marah kepada kita, walaupun itu tidak diekspresikan, hanya dalam hati. Ya, dalam hati orang tua kita marah kepada kita. Ya, mungkin karena kita sudah besar kan, sehingga kadang-kadang beberapa orang tua itu memang sempat ada rasa takut dalam hatinya. Mungkin bukan takut lah istilahnya. Maksudnya tuh takut nanti anaknya sakit hati, takut nanti anaknya tersinggung, sehingga amarahnya tidak terekspresikan. Nah, maka itu termasuk yang suhtullah fi suhtul walidain, bahwa murka Allah itu terdapat pada murka orang tua. Nah, jadi sekali lagi begitulah Allah meninggikan derajat orang tua, ya, kepada seluruh hamba-hambanya. Surati rahimakumullah. Kemudian salah satu kisah yang mana sahabat ini adalah salah satu sahabat yang bisa mempraktekkan, yang bisa mengamalkan bentuk berbakti terbaik kepada orang tuanya dalam segala kondisi, yaitu adalah Mus'ab bin Umair. Ya, dia memberikan teladan yang sangat baik kepada kita semua umat Rasulullah SAW, bagaimana cara memuamalahi orang tua dari segala kondisi. Kalau seandainya orang tua sefikroh dengan kita, nah, mungkin itu akan cenderung lebih mudah untuk berbakti atau menyamakan sikap dan perilaku kita kepada orang tua. Tapi kalau seandainya tidak sefikroh, maka inilah yang dicontohkan oleh Mus'ab bin Umair. Bahwa Mus'ab bin Umair ini adalah seorang sahabat yang dulunya adalah kaya raya, ya, parfumnya harum mewangi, tercium dari durasi 500 meter dari tempat dia berdiri. Jarak 500 meter. Ya, kalau seandainya dia pergi, kalau seandainya dia menetap di suatu tempat, kemudian dia pergi, maka dalam masa 1 jam atau 2 jam itu wanginya masih tinggal di sana. Maksudnya begitulah ungkapannya. Tapi ketika Islam menyentuh hatinya, maka langsunglah dia sadar dan langsunglah dia menyambut kebenaran dari Rasulullah SAW. Dan inilah awal mula yang membuat orang tuanya murka semurka-murkanya kepada Mus'ab bin Umair. Murka sekali, marah sekali, bahkan mengancam-ngancam. Setelah diancam dengan dicabutnya seluruh fasilitas kepada Mus'ab bin Umair, harta semuanya, tempat tinggal, baju semuanya ditarik, semuanya tidak boleh lagi, ya kan? Sehingga pada saat itu Mus'ab bin Umair memang jatuh miskin. Ternyata itu tidak mempan. Kemudian barulah orang tuanya ini main ancam-ancam apalah gitu ya. Ya, merajuk gitu kan. Saya tidak akan makan, saya tidak akan mandi, saya tidak akan nyisir, saya akan menjemur diri saya di tengah-tengah padang pasir, ya kan?
Dan sedikit pun Mus'ab bin Umair tidak pernah sedikit pun dia melontarkan kata-kata kepada orang tuanya. Tetap nggak pernah dia melontarkan kata-kata itu. Ya sudahlah, terserah, nggak ada kayak gitu. Tetap dia gunakan ajaran yang telah Islam ajarkan kepada dia, kemudian dia praktekkan kepada orang tuanya. Dia selalu tetap berkata lemah lembut kepada orang tuanya. Dia dakwahi orang tuanya dengan kata yang paling lembut yang bisa dia lontarkan. Tidak ada sedikit pun dia berkata kasar atau apalagi durhaka kepada orang tua. Tidak. Tetap dia berkata lembut kepada orang tuanya. Tapi walaupun dia sudah berusaha dengan kata yang paling lembut kepada orang tuanya, tetap saja orang tuanya tersinggung. Tetap saja orang tuanya sakit hati sama anaknya sendiri karena sudah meninggalkan agama nenek moyang. Nah, karena sudah meninggalkan nenek moyang, tetap saja orang tuanya ini sakit hati. Nah, walaupun Mus'ab bin Umair sudah mengatakan kata yang paling lembut, tapi tetap saja orang tuanya sakit hati. Apakah itu menandakan bahwa si Mus'ab bin Umair ini durhaka kepada orang tua? Tentu saja tidak. Karena Mus'ab bin Umair ini adalah salah satu sahabat yang memberikan teladan terbaik kepada kita tentang bagaimana menyikapi sikap orang tua. Nah, ini berhubungan dengan salah satu hadis Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ini adalah kalimat yang sangat singkat tapi dalam sekali maknanya. Ya, ad-dinun nasihah. Hadis ini menggambarkan kepada kita seolah-olah inti dari agama Islam itu nasihat itulah. Dan ini sama polanya dengan hadis lain, ya, al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Padahal rukun haji itu banyak kan? Ada tawaf, ada sa'i, tapi ada hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, al-hajju Arafah. Nah, ini kan menunjukkan tingginya keutamaan wukuf di Arafah itu, ya. Maka dari hadis itu menggambarkan kepada kita seolah-olah haji itu ya Arafah gitu. Intinya Arafah itu. Nah, bukan berarti rukun-rukun yang lain tidak perlu, enggak. Di hadis ini, ya, menunjukkan bahwa tingginya keutamaan Arafah dalam rangkaian ibadah haji. Begitu juga yang hadis tadi, yang pertama tadi, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ya, seolah-olah, ya, kan agama kita ini banyak nih syariatnya. Ada sholat, ada ya ramah kepada orang lain, silaturahim, kemudian akhlak-akhlak lainnya. Tapi dalam hadis ini hanya nasihat itu yang disebutkan, menunjukkan tingginya keutamaan nasihat dalam agama Islam. Ad-dinun nasihah. Kita lihat kalimat selanjutnya. Ad-dinun nasihah lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Jadi setelah Rasulullah SAW mengatakan ad-dinun nasihah, sahabat bertanya, qulna liman? Kami bertanya kepada Rasulullah SAW, nasihat maksudnya untuk siapa ya Rasulullah? Yang bagaimana maksudnya agama itu adalah nasihat? Rasulullah SAW menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Bahwa agama itu nasihat lillahi, itu nasihat untuk menyuruh semua orang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengesakannya, taat kepadanya, ibadah kepadanya, berdoa hanya kepada Allah. Kemudian hanya menggantungkan segala sesuatu kepada Allah setelah usaha dan semua ikhtiar lainnya, doa. Kemudian melaksanakan semua perintahnya, menjauhkan semua larangannya. Nasihat kepada Allah. Nah, inilah level yang diamalkan oleh si Mus'ab bin Umair tadi. Jadi Mus'ab bin Umair tadi, dia sudah melaksanakan nasihat yang pertama ini, yang jenis yang pertama ini.
Kemudian apa lagi? Lillahi wali kitabihi. Untuk Al-Quran. Artinya apa? Menasihati orang, menyeru orang, mengajak orang untuk mengamalkan semua syariat, perintah-perintah Allah dan segala larangan-larangan Allah yang ada dalam Al-Quran. Mengajak orang untuk berakhlak layaknya akhlak Al-Quran, berakhlak Al-Quran. Nah, itulah dia. Lillahi wali kitabi. Untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, melaksanakan semua perintahnya, menjadi semua larangannya, kemudian mengamalkan semua yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, nasihat untuk ke situ. Wali rasuli, untuk taat kepada Rasulullah SAW. Wali a'immatil muslimin, dan nasihat kepada pemimpin-pemimpin muslimin, kepada orang-orang yang memimpin kaum muslimin. Ada pemimpin-pemimpin, ya kan, presiden-presiden, bupati-bupati, ketua-ketua, apapun kelompoknya, maka di situ ada kewajiban nasihat. Wali a'immatil muslimin wa ammatihim, baru kepada seluruh manusia pada umumnya. Wa ammatihim, yaitu kepada manusia pada umumnya. Jadi nasihat itu berdasarkan hadis ini, yaitu menyeru, menasihati orang untuk kepada Allah, kepada kitabnya, rasulnya, kemudian menasihati a'immatul muslimin, ya, pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan manusia pada umumnya. Mus'ab bin Umair tadi telah melaksanakan nasihat tentang mengesahkan Allah. Nah, jadi tidak bisa kita pisahkan karena semua jenis nasihat ini sejenis. Dan memang pada konteks Mus'ab bin Umair ini dia sedang menasihati dalam bidang tauhid, dalam bidang akidah, keyakinan. Dan itu memang salah satu jenis nasihat yang perlu disampaikan. Tapi nasihat yang berikutnya itu juga harus tentang kitabnya, tentang rasulnya, kemudian menasihati kepada para pemimpin muslimin dan manusia pada umumnya. Nah, maka dari itu, seperti rahimakumullah, hadis ini banyak sekali dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Banyak sekali dikaitkan dengan firman Allah yang lain. Ya, ini kan masih umum nih. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Nah, maka dikhususkanlah salah satu ayatnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Ya? Maka berikanlah peringatan, artinya berikanlah nasihat kepada ashiratakal aqrabin, kepada keluarga terdekatmu terlebih dahulu. Ashirah itu artinya keluarga, usrah itu artinya keluarga, ailah itu keluarga juga artinya. Kalau ashirah itu keluarga inti, usrah itu keluarga inti level 2, ailah itu keluarga besar. Nah, jadi ashiratakal aqrabin itu adalah berikanlah nasihat peringatan yang terutama itu ya kepada keluarga terdekat kita. Berarti ini keluarga inti, anak, bapak, ibu, kemudian adik, abang, kakak, itu adalah ashiratakal aqrabin. Dan inilah satu-satunya ayat yang mengkhususkan nasihat. Jadi rata-rata hadis-hadis tentang nasihat itu ya kepada manusia secara umum. Apakah itu kepada a'imah, kepada imam-imam, kepada apalagi kepada manusia pada umumnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kata Allah. Berdakwahlah kepada manusia dengan hikmah, wal mau'izah hasanah, dengan mau'izah yang baik. Kemudian seterusnya. Nah, tapi di firman yang ini Allah khususkan dan Allah fokuskan kepada ashiratakal aqrabin, pada keluarga inti, pada keluarga terdekat terlebih dahulu. Nah, dan nasihat itu tadi di ayat ini dikatakan dalam surah Al-Asr, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Jadi saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Artinya wa tawasau bil haqqi, namanya nasihat itu adalah bil haqqi, menyampaikan kebenaran. Wa tawasau bis sabri. Setelah kita menyampaikan benar, maka saling menasihatilah dengan sabar. Sabar kita.
Dan ini ayat yang luar biasa sekali. Ya. Jadi yang namanya di situ kan dikatakan tawasau. Tawasau itu artinya bukan menasehati saja, tapi saling menasehati. Artinya nasihat itu tidak harus dari ustadz kepada jamaahnya, tidak harus dari yang posisinya lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Hendak tawasau, saling menasihati. Artinya dari dua belah pihak harus saling menasihati kita. Seperti itu. Nah, jadi itu tadi ketika Allah mengatakan, Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, maka ayo kita bawa semua ayat-ayat yang berkaitan dengan itu, ya kan? Hadis-hadis yang berkaitan dengan itu kita kombinasikan, kita satukan, ya kan? Kemudian kita amalkan semua. Ya, yang pertama yang harus kita pahami adalah agama itu adalah nasihat. Berarti intinya kita harus saling menasihati. Siapa yang harus kita nasihati? Anzir ashiratakal aqrabin. Nasihatilah keluarga kita terdekat terlebih dahulu. Sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah SAW kepada Abu Thalib. Enggak pernah Rasulullah SAW berdakwah seintensif kepada Abu Thalib ini. Ya. Karena kepada Abu Thalib ini sampai di sakaratul maut pun, sampai dia sudah dikelilingi oleh seluruh petinggi-petinggi Quraisy, tapi Rasulullah SAW tetap dia mengintensifkan dakwahnya kepada pamannya. Betul-betul difokuskannya. Ya, betul-betul difokuskannya. Yaitu tadi, anzir ashiratakal aqrabin. Peringatkanlah keluarga terdekatmu terlebih dahulu. Apa yang diperingatkan? Tawasau bil haq. Saling menasihati dalam kebenaran. Tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kesabaran. Setelah yang kebenaran itu kita sampaikan ternyata belum diterima atau masih banyak yang harus kita lakukan, maka tawasau bis sabr. Maka saling menasihatilah dalam kesabaran. Kita harus bersabar dalam menunggu hasil yang telah kita upayakan. Seperti itu. Nah, kemudian saudara rahimakumullah. Jadi di sini bisa kita tangkap bahwa, ya, jadi inti dari nasihat itu, ya, nasihat yang dilakukan Mus'ab bin Umair, nasihat yang dilakukan Rasulullah SAW kepada pamannya, yang dilakukan Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya, yang dilakukan Lut alaihissalam kepada istrinya, yang dilakukan oleh seluruh nabi dan rasul dan para salafus saleh tabi'in sahabat radhiyallahu anhum, bisa kita tangkap bahwa disampaikan itu intinya adalah kebenarannya. Jadi inti dari nasihat itu adalah kebenaran. Jadi sampaikanlah yang benar. Nah, sekarang yang benar ini kira-kira membutuhkan korinah atau tidak? Korinah itu adalah pengiring. Nah, jadi ketika kita menyampaikan kebenaran, ada suatu kondisi itu membutuhkan ada pengiring. Artinya ada yang diiringi. Ada yang nggak butuh pengiring, nggak perlu diiringi. Misalnya kalau Bang Faruk misalnya, itu nggak perlu lah pengiring. Langsung saja bilang Faruk, wah, misalnya gitu kan. Insya Allah tuh Faruk kan kuat, udah hatinya kokoh kan. Nah, bentengnya aja nggak ada lagi. Tapi ada yang harus pakai pengiring. Kan? Misalnya kalau ke Pati, kita menasihat harus pakai pengiring ya Pati. Kan? Pakai puding, mainan, atau pakai janji ini. Kalau ke Umar, musyawarah misalnya. Karena itu pengiring. Nah, jadi pengiring ini harus, ya, sifatnya itu harus dia dibonceng oleh yang diiringinya. Yang diiring ini nggak boleh harus ada terus. Pengiring ini boleh ada, boleh tidak ada. Adapun yang aslinya itu nggak boleh, nggak ada. Ketika kita dibonceng di motor, ya kan, yang bawa motor nggak ada, nggak akan jalan motornya, atau jatuh kita. Nah, jadi pengiring ini bisa ada, bisa nggak ada. Tapi kalau yang kebenarannya harus ada, mutlak harus ada, karena ad-dinun nasihah. Dan nasihat itu apa? Tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri. Dalam soal balad, tawasau bil haqq wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil marhamah. Kita saling menasihati dalam kebenaran dan juga dalam kasih sayang. Siapa yang kita nasihati yang paling intensif harus ke siapa? Ke ashiratakal aqrabin. Kepada keluarga-keluarga terdekat kita, kepada anak-anak kita,
kepada orang tua kita, kepada adik kita, bang kita, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ke siapa? Misalnya keluarga yang agak jauh, misalnya kan. Keluarga agak jauh itu bukan berarti jauh ini, bukan jauh ikatan darahnya jauh, enggak. Mungkin kita jarang ketemu, ya kan. Misalnya kayak keluarga-keluarga kita di Jakarta, kita jarang ketemu mungkin kan. Atau jarang pokoknya ya jarang berkomunikasi lah, sehingga ada segan-segan, ya kan. Tapi tetap saja dakwah kita kepada mereka itu jauh lebih utama daripada dakwah kita kepada manusia pada umumnya. Nah, berarti kalau kepada keluarga kayak gitu tuh mungkin perlu pakai pengiring. Apakah itu pengiringnya ya atau kita ayo kumpul di villa buat daurah tahfiz. Lebaran ini kita sewa villa di Bogor, agendanya hafal Quran. Harus pakai pengiring. Nah, dan pengiring ini dia bisa menjadi wajib apabila itu darurat harus ada. Karena ma la yatimmu bil wajib fahuwa wajibun. Apabila sesuatu yang wajib itu tidak akan terpenuhi kecuali dengan yang itu, nah, berarti itu tuh wajib. Apa yang tidak terpenuhi wajib kecuali bila dengannya, maka dia itu menjadi wajib. Kalau seandainya tanpa pengiring ini kebenaran ini nggak bisa sampai, ya kan? Maka pengiring ini wajib ada, nggak boleh nggak ada, ya kan? Misalnya kalau ke Faruk nih, abang harus menjanjikan MacBook dulu, misalnya, ya kan? Kalau tanpa MacBook ini bisa disolat, Faruk ini tidak bisa masuk dakwah ke dalam dirinya. Berarti MacBook ini memang harus betul-betul bisa abang beli untuk Faruk. Pengiring itu harus sesuai syariat juga. Apa? Harus sesuai syariat. Ya, itu ya tentu ya. Tentu ya. Nah, ya kan? Tapi kalau seandainya pengiringnya aja intinya tidak ada, itu tidak sampai dakwah kita jadinya, tidak sampai nasihat kita jadinya, ya kan? Abang nih misalnya mau merubah Faruk nih jadi anak soleh Fatih misalnya kan? Nah, MacBooknya aja abang kasih, tapi intinya nasihatnya kebenarannya tidak disampaikan. Nah, maka itu tak berujung, ya kan? Tak berujung hasilnya. Kapan akan kita temui hasil yang seperti itu? Nah, kayak gitu. Nah, jadi itulah dia. Kemudian bisa di sini, masya Allah, banyak sekali firman-firman Allah itu yang saling berkaitan, yang bisa kita kombinasikan semuanya. Kemudian tadi yang dibaca oleh imam tadi, dibaca nggak tadi? Enggak kayaknya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Enggak dibaca tadi ya? Jadi ketika kita ingin mewujudkan suatu impian kita, ya, kita ingin ini, kita ingin itu, ingin ini itu banyak sekali, ya kan? Nah, maka minta tolonglah kepada Allah. Setelah kita usaha, ikhtiar, kemudian berusaha. Jadi usaha dan ikhtiar ini harus kita pastikan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah itu semua sudah kita pastikan, kita lakukan, barulah ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Dengan sabar itu berarti tidak boleh kita berhenti mendakwahi. Tidak boleh kita berhenti dalam upaya yang sedang kita laksanakan. Tidak boleh kita berhenti dari ikhtiar yang sedang kita jalankan. Itu yang maksudnya dengan ista'inu bis-sabr. Minta tolonglah dengan kesabaran, artinya kita lakukan terus tanpa kenal lelah, tanpa putus asa. Bis-sabri was-shalah. Nah, barulah kita masuk ke materi inti kita. Setengah jam. Setelah kita minta tolong dengan kesabaran, kita minta tolong kepada sholat. Bukan berarti kita berdoa kepada sholat, tidak. Dengan sholatlah insya Allah apa yang kita ingin mintain tolong itu akan Allah berikan. Karena sholat adalah as-sholatu imaduddin. Ya, sholat itu adalah tiang agama, dan sholat ini berkaitan dengan seluruh syariat yang ada dalam agama Islam. Tidak ada syariat yang tidak berhubungan dengan sholat. Kenapa?
Karena sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat. Kalau sholat kita udah berantakan, bolong-bolong, tidak bagus, maka rusaklah semua amalan kita. Maka dari itu, semua amal kita ini sangat berhubungan dengan sholat. Maka minta tolonglah kita dengan membaguskan sholat kita. Inna sholata aqimis sholata, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Apabila perbuatan keji dan mungkar itu masih terus dilakukan, masih terus dilaksanakan, berarti sholat kita belum benar. Jadi untuk menjadi baik itu nggak perlu repot-repot memaksakan diri, repot-repot kita menahan hawa nafsu dan seterusnya. Cukup kita baguskan sholat, maka Allah yang akan langsung merubah kita. Nah, itulah sholat anak soleh. Makanya harus kita tanamkan terus dalam diri kita tentang sholat anak soleh ini, ya kan? Bukan hanya kepada Umar, bukan hanya kepada Fatih, tapi kita walaupun sudah dewasa, sudah tua, sudah lansia, maka sholat anak soleh itu harus betul-betul terhujam dalam diri kita. Karena kita bisa mewujudkan impian kita dengan itu, dengan sholat. Perbuatan keji dan mungkar akan tercegah dengan sholat. Kemudian semua ibadah-ibadah lain akan sempurna dengan sholat. Kemudian pokoknya semuanya berhubungan dengan sholat. Nah, itulah dia Abi, Umi, Bang Ahmad, Faruk, Fatih, Bang Razi, Kak Wela, semuanya ya yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Bahwa kita harus bersatu ya. Artinya bersatu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Bersatu kepada sesuatu yang sama ya, yang sama di antara kita. Apa yang sama di antara kita? Kita ini semuanya sama-sama ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita arahkan semua yang kita punya, pemikiran kita, logika kita, sikap kita, dan seluruhnya kita samakan semuanya mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian apalagi, kita ini sama-sama menyembah Allah, kita ini sama-sama sholat. Maka sama-sama kita baguskan ibadah kita, akidah kita, tauhid kita, akhlak kita, semuanya harus kita baguskan. Nah, karena kita harus bersatu dalam kesamaan ini, kesamaan yang sangat mulia ini, yaitu kesamaan dalam agama Islam. Tujuan kita sama, kita ingin masuk surga, Nabi kita sama, mari kita ikuti. Kalau seandainya kita punya pemahaman yang berbeda, ayo kita samakan pemahaman kita. Bukan samakan pemahaman kepada pemahaman Faruk misalnya, atau pemahaman Fatih. Kita samakan pemahaman kita kepada pemahaman yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga yang telah dijelaskan oleh para ulama, salafus saleh, sahabat-sahabat, tabi'in, dan semuanya, ya kan? Begitu juga yang Zaki sampaikan tadi, semuanya itu bukan dari Zaki, melainkan itu dari apa yang telah disabdakan Nabi Muhammad SAW, yang telah difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah dinyatakan oleh para sahabat, dan kita semua ingin menjadi pengikut yang paling baik terhadap Nabi Muhammad SAW. Amin. Itulah dia, qulu qouli hadza, astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya.